Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 pertemuan ke-7 akan menjelaskan mengenai teori komunikasi organisasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Fatimah Zahra Nabila Amalia nomor urut 11, Gita Indah Syahyani nomor urut 13, Keisha Salsabila Putri nomor urut 18, Ludwina Marta nomor urut 20, Muhammad Rian nomor urut 29, dan Vanessa Paramita nomor urut 45. Baik, nama saya Ludwina Marta dan saya akan menjelaskan mengenai teori groupthink. Jadi, groupthink adalah kondisi ketika suatu kelompok atau company terlalu fokus menjaga kesatuan dan keharmonisan sampai mengabaikan kritik, alternatif, dan analisis rasional di dalam inner circle mereka. Ciri-ciri dari groupthink berada takut berbeda pendapat dari antara satu anggota ke anggota lainnya atau dari anggota ke leader, kritik diabaikan atau dirasionalisasi, lalu diam dianggap setuju, atau pimpinan atau mayoritas terlalu dominan. Penyebab dari groupthink bisa dibentuk jadi kohesi kelompok yang terlalu kuat, pemimpin yang otoriter, situasi penuh tekanan contohnya seperti harus segera membuat keputusan, atau kelompok yang homogen dan berarti tidak ada banyak variasi pandangan. Nah, contohnya adalah jika sedang kerja kelompok dan satu ide dari teman yang sebenarnya agak lemah tetapi semua orang harus setuju karena tidak mau merusak keharmonisan di antara grup dan tidak ada mau konflik. Dampak groupthink di antara lain bisa menjadi keputusan yang jadi lemah dan tidak efektif, alternatif bagus terabaikan karena terlalu menjaga harmonisasi, atau risiko besar tidak dipertimbangkan. Untuk pencegahan groupthink, pemimpin itu harus netral dan tidak langsung memberi opini dan mendengarkan semua opini anggota. Lalu, bagi kelompok-kelompok menjadi subkelompok yang lebih kecil untuk eksplorasi ide dan manajemen yang lebih mudah. Yang terakhir, ada dorong budaya terbuka dan membolehkan kritik untuk masuk. Teori selanjutnya adalah structuration theory. Nah, jika kita berbicara tentang kata structuration itu sendiri memiliki arti sebuah strukturasi atau sebuah struktur. Sehingga teori ini umumnya digunakan dalam komunikasi organisasi karena organisasi itu memiliki struktur-struktur tertentu pada anggotanya. Structuration theory ini menjelaskan bahwa adanya rules, aturan, dan resources atau sumber daya dalam sebuah komunikasi bukan cuma menjadi sarananya saja, tetapi juga menjadi hasil dari tindakan sosial yang terus diproduksi dan direproduksi oleh anggota organisasi itu. Teori ini memiliki asumsi dasar, yaitu komunikasi membentuk dan dipengaruhi atau dibentuk oleh struktur sosial dengan kekuasaan yang hadir di setiap prosesnya. Teori ini juga menyebutkan adanya dimensi time, waktu, dan space, ruang, yang menunjukkan bahwa makna interaksi itu sangat bergantung pada konteks temporal dan spasial. So, pengalaman masa lalu dan harapan masa depan itu mempengaruhi interpretasi atau penerimaan pesan. Dari sisi evaluasinya, teori ini memiliki skop yang luas karena bisa diterapkan di berbagai konteks sosial, tapi kelemahannya ada pada parsimoni yang rendah. Kenapa? Karena kompleksitas dari teori ini membuatnya sulit dipahami dan diaplikasikan secara praktis. Nah, teori ini memiliki beberapa elemen. Yang pertama adalah agency dan reflexivity. Agency memiliki arti kapasitas individu untuk membuat pilihan dan bertindak baik berdasarkan pertimbangan pribadi maupun karena adanya aturan organisasi. Sedangkan reflexivity itu memiliki arti kemampuan seseorang untuk memantau, merefleksikan, atau mengevaluasi tindakannya sendiri, di mana seorang individu itu bisa menjelaskan kenapa mereka melakukan tindakan tersebut. Elemen yang kedua adalah duality of structure. Yang sudah disebutkan di awal, adanya aturan dan sumber daya dalam sebuah komunikasi itu bukan cuma menjadi sarananya saja, tapi juga menjadi hasil dari sebuah interaksi sosial. Elemen yang ketiga adalah social integration, yaitu perilaku komunikasi yang sifatnya timbal balik itu membentuk ekspektasi bersama dalam kelompok. So, interaksi yang berulang bisa membantu anggota sebuah organisasi memahami perannya masing-masing, sekaligus memberi ruang bagi perubahan seiring waktu. Teori selanjutnya adalah Organizational Cultural Theory. Dalam teori ini, budaya itu tidak merujuk pada ras, etnis, ataupun latar belakang seseorang. Tetapi budaya di sini mengacu pada bagaimana cara hidup dalam organisasi tersebut. Masuk suasana emosional atau psikologis dalam organisasi. Misalnya ada organisasi atau perusahaan yang lebih santai, ada juga yang lebih formal dengan berbagai macam peraturan.
Selain itu, ada juga percakapan, rutinitas, ataupun kegiatan yang menjadi karakteristik. Dalam teori ini, ada metafora jaringan laba-laba. Maksudnya adalah setiap individu, mau itu karyawan, supervisor, atau atasan, dengan mereka saling berinteraksi itu sama aja mereka sedang membentuk jaring. Nah, interaksi itu bisa dengan ngobrol, bergosip, bercanda, ataupun menceritakan satu cerita ke orang yang lain. Nah, jaring ini menggambarkan bagaimana budaya, norma, nilai, dan cara kerja yang berlaku. Selanjutnya, ada asumsi dari teori ini. Yang pertama, anggota organisasi berbagi realitas yang sama. Maksudnya itu adalah mereka saling berbagi cerita, yang mana dari cerita itu bisa memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perusahaan atau organisasi. Yang kedua, ada penggunaan dan penafsiran simbol yang sangat penting. Jadi simbol, baik itu verbal ataupun non-verbal, bisa mewakili nilai dari perusahaan. Mary Jo Hatch membagi simbol tersebut menjadi 3 jenis. Ada simbol fisik, bisa berupa logo, penampilan, ataupun objek material. Ada juga simbol perilaku, bisa seperti rutinitas atau tradisi yang dilakukan. Dan yang ketiga itu ada simbol verbal seperti bercandaan, cerita, ataupun anekdot. Selanjutnya yang ketiga itu ada budaya organisasi sangat beragam, dan tiap individu itu bisa punya interpretasinya yang masing-masing. Bisa saja ada individu yang menerima perbedaan budaya ketika dia pindah ke perusahaan baru, tapi ada juga yang tidak bisa beradaptasi dan memilih untuk keluar. Kemudian ada performa komunikatif. Yang pertama itu ada ritual performance, yakni kegiatan yang dilakukan secara reguler. Ada kegiatan pribadi, kegiatan yang berdasarkan tugas atau job desk. Ada juga yang secara sosial seperti berkumpul dengan rekan kerja, dan ada juga yang kegiatan organisasi seperti meeting department. Yang kedua itu ada passion performance, biasanya ketika antara rekan kerja itu menceritakan sesuatu cerita dengan antusias ataupun bahkan bisa dilebih-lebihkan. Nah, selanjutnya itu ada social performance. Ini tuh berkaitan dengan sopan santun dan etika, yang mana ini tuh bisa mendorong kerjasama dalam tim. Keempat, ada political performance. Ini tuh melibatkan kendali, kekuasaan, ataupun pengaruh dari atasan. Nah, yang kelima itu ada enculturation performance. Ini tuh merupakan kompetensi yang didapatkan seseorang melalui pembelajaran ataupun pengalaman. Dan dengan keahlian tersebut, maka seseorang bisa berkontribusi dan menjadi bagian dari suatu organisasi. Nah, ada 3 kriteria dalam teori ini. Yang pertama, logical consistency. Ini merujuk pada gagasan bahwa teori ini harus disusun secara logis dan juga konsisten. Dengan memperhatikan performa komunikatif antar anggota, itu merupakan titik awal untuk kita bisa memahami budaya perusahaan. Yang kedua itu ada utility. Nah, teori ini tuh sangat berguna dan bermanfaat karena informasi seperti simbol, cerita, ataupun ritual dalam suatu organisasi itu memiliki hubungan dan dapat mengidentifikasi bagaimana karyawan itu bekerja. Dan yang ketiga itu adalah hedonism. Teori ini tuh memiliki daya tarik dan telah digunakan dalam berbagai penelitian dan juga konteks. Yang mana artinya teori budaya organisasi ini tuh luas dan juga fleksibel dan sangat membantu untuk memahami bagaimana hubungan sosial dalam organisasi dan pengaruhnya ke kinerja kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Organizational Information Theory, yang dimana teori ini tuh diciptakan oleh Carl Weick dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana organisasi itu mengelola informasi yang rumit atau ambigu. Fokusnya itu adalah pada proses mengorganisirnya informasi. Jadi teori ini tuh percaya kalau misalnya organisasi itu selalu berubah sesuai lingkungannya, dan mereka harus bisa sense making dari informasi yang masuk. Nah, dasar teori dari Organizational Information Theory ini ada 2. Yang pertama, General System Theory yang diciptakan oleh Ludwig von Bertalanffy. Itu digunakan untuk menjelaskan kalau organisasi itu ibarat sebuah sistem yang tiap unitnya itu saling bergantung satu sama lain dan butuh feedback. Jadi kalau ada satu bagian yang terganggu kinerjanya, maka semua bagian dari sistemnya akan terpengaruh juga. Nah, teori yang kedua adalah teori Sociocultural Evolution, yang dimana ini adalah teori miliknya Donald T. Campbell yang berasal dari teori evolusi biologisnya Charles Darwin, yang digunakan untuk menjelaskan kalau organisasi itu berevolusi melalui cara mereka mengelola informasi yang mereka terima. Jadi kalau mereka gagal beradaptasi, mereka itu bisa kalah saing gitu dengan organisasi lain. Nah, dalam Organizational Information Theory ini, Carl Weick berasumsi kalau misalnya organisasi itu hidup dalam lingkungan informasi, di mana tiap informasi ini punya tingkat equivocality atau tingkat kejelasan yang berbeda-beda. Dan untuk mengatasi atau mengurangi tingkat ambiguitas atau kejelasan yang abu-abu ini, organisasi itu harus mengelola informasinya supaya tidak merusak flow kerja organisasi itu. Nah, selanjutnya ada konsep utama dari Organizational Information Theory, yaitu ada 3. Yang pertama, rules, terdiri dari 4 bagian. Di sini menjelaskan gimana sih cara organisasi itu mengurangi tingkat ambiguitas pada sebuah informasi. Yang pertama ada duration, yaitu pilih cara tercepat. Yang kedua personel, pilih langsung tanya ke ahlinya. Yang ketiga success, pilih cara yang memang sudah terbukti bekerja dengan efektif. Yang keempat effort, yaitu cara yang paling gampang untuk digunakan. Nah, konsep kedua yaitu ada information environment, di mana organisasi itu memilah-milih informasi yang paling penting di antara semua informasi yang mereka terima. Dan yang ketiga itu ada cycles, itu ada 3 tahapannya. Yang pertama act atau tindakan yang dilakukan saat informasi belum jelas. Terus yang kedua ada response, itu penjelasan atau respon yang diberikan oleh pihak lain untuk memperjelas informasi yang kita pertanyakan. Dan yang ketiga ada adjustment, itu kita memutuskan apakah info yang kita terima atau penjelasan yang kita terima itu sudah menjawab pertanyaan kita atau belum. Kalau misalnya belum, maka siklus akan diulang. Itulah mengapa siklus ini itu disebut juga sebagai double interact loops.
Selanjutnya ada prinsip dari equivocality di organizational information theory ini. Prinsipnya adalah kalau misalnya informasi yang diterima makin rumit, maka aturannya itu jadi semakin sedikit yang bisa untuk kita pakai. Nah, siklusnya itu otomatis jadi semakin banyak dibutuhin, dan dengan semakin banyaknya siklus komunikasi, maka akan semakin jelas juga informasinya. Selanjutnya ada tahapan mengurangi equivocality organizational information theory, yaitu ibaratnya enactment itu kayak kita nangkap informasi pertama kali, kemudian selection itu kita memilih cara yang paling efektif buat dimengerti, dan yang ketiga itu retention, di mana kita menyimpan cara yang sudah terbukti untuk ampuh bekerja dengan efektif supaya kita pakai di kemudian hari. Selanjutnya ada plus dan minusnya dari teori ini. Yang pertama kita akan membahas minusnya dulu, yaitu terlalu fokus pada aturan yang ada, padahal pada realitanya manusia itu lebih cenderung berkomunikasi dengan mengandalkan intuisinya. Terus yang kedua ada organisasi dianggap statis. Kenyataannya, tiap organisasi itu pasti ada konflik dan perubahannya yang mendadak. Dan itu mempengaruhi up and downs-nya, maju dan mundurnya dari organisasi tersebut. Jadi dia nggak selalu stabil dan diam di tempat aja gitu. Tapi di sisi lain ada plusnya juga, yaitu komunikasi itu dianggap sebagai inti organisasi. Yang dimana kalau misalnya komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, maka organisasinya ya nggak akan berjalan dengan baik juga. Terus dengan adanya teori ini, para peneliti, para sivitas akademik itu juga jadi terbantu untuk memakai teori ini dalam penelitian dan praktik nyatanya. Selain itu, organizational information theory ini juga membantu organisasi untuk memahami cara gimana sih untuk sebuah organisasi itu menghadapi informasi yang rumit gitu. Selanjutnya adalah studi kasus pengambilan keputusan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. Isu tunjangan perumahan bagi anggota DPR dilatar belakangi sejak media melaporkan bahwa rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan yang dibangun sejak 1988 sudah mengalami banyak kerusakan, bocor, dan dianggap tidak layak huni. Karena itu, fasilitas rumah jabatan dihapus, dan sebagai gantinya, pimpinan DPR menetapkan tunjangan perumahan sebesar 50 juta per bulan untuk tiap anggota. Tunjangan ini disebut sebagai kompensasi atas hilangnya rumah jabatan. Namun, kebijakan tersebut segera menimbulkan polemik di masyarakat. Publik, media, dan kelompok masyarakat sipil menilai keputusan ini boros serta tidak peka terhadap kondisi rakyat. Kritik tajam datang dari lembaga seperti Indonesia Corruption Watch dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran yang menilai tunjangan itu hanya akan memperkaya anggota DPR. Kurangnya penjelasan resmi di awal juga memperburuk situasi hingga muncul persepsi keliru bahwa DPR menaikkan gaji pokok anggotanya. Selain tunjangan rumah, anggota DPR juga mengalami kenaikan tunjangan pada beberapa komponen. Tunjangan beras yang sebelumnya sebesar 10 juta per bulan naik menjadi 12 juta per bulan. Sementara itu, tunjangan bensin yang awalnya berkisar 4-5 juta per bulan ditetapkan menjadi 7 juta per bulan. Karena itu, isu tunjangan rumah 50 juta menjadi pemicu yang memperkuat kritik tentang gaya hidup mewah wakil rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ranfatih dan saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu penggaitan kasus dengan teori-teori yang tadi sudah dibahas. Dan di sini kita mulai dengan groupthink. Di teori groupthink sendiri itu pengambilan keputusan seringkali lebih menekankan pada menjaga kebersamaan daripada pertimbangan rasional. Hal ini tuh terlihat jelas dalam dinamika DPR ketika membahas kenaikan tunjangan perumahan. Anggota DPR berasal dari latar belakang sosial dan politik yang homogen sehingga tekanan untuk terlihat kompak jauh lebih besar dibanding buka ruang kritik. Suara yang berbeda sering dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap partai atau fraksi sehingga banyak anggota untuk lebih memilih diam. Akibatnya, keputusan DPR tampak seolah-olah bulat disetujui, padahal sebenarnya ada keraguan yang tidak pernah diungkap. Fenomena ini yang membuat putusan naikkan tunjangan lebih mirip hasil kesepakatan paksa daripada diskusi terbuka. Dan berikutnya ada teori structuration theory, menekankan bahwa organisasi dijalankan oleh aturan dan struktur berulang kali digunakan dalam interaksi. Di DPR, keputusan naikkan tunjangan berjalan melalui prosedur resmi seperti sidang paripurna, tata tertib, dan aturan voting. Proses ini memberikan legitimasi hukum terhadap keputusan seakan-akan semuanya benar hanya karena mengikuti mekanisme yang secara formal. Namun, persetujuan itu juga menciptakan struktur baru yakni tunjangan yang meningkat kemudian dianggap sebagai hal sah dan wajar dalam kelembagaan DPR. Dengan kata lain, DPR tidak hanya mengikuti aturan yang ada, tapi juga mereproduksi aturan baru yang memperkuat privilege politik mereka sendiri di masa depan. Dan berikutnya ada organizational culture theory, di mana budaya organisasi juga berperan dalam bentuk keputusan DPR. Kita bisa melihat adanya budaya rapat tertutup yang minim transparansi, budaya kerja yang tidak serius seperti fenomena anggota yang tertidur saat sidang, hingga budaya korupsi yang dinormalisasi oleh pernyataan boleh korupsi asal sedikit. Semua ini mencerminkan rakyat-rakyat internal DPR yang lebih menekankan solidaritas elit dan keuntungan pribadi ketimbang kepentingan rakyat. Dalam kerangka budaya organisasi, keputusan menaikkan tunjangan bukan hanya soal angka, melainkan wujud dari budaya elitis yang menganggap privilege adalah sesuatu yang sah dan lumrah. Tidak heran jika publik menilai keputusan ini sebagai bentuk kemewahan yang semakin menjauhkan DPR dari masyarakat.
Yang terakhir di sini ada Organizational Information Theory, yang dimana membantu kita memahami bagaimana DPR memproses informasi. Mereka menerima banyak masukan, mulai dari laporan keuangan negara, perbandingan tunjangan dengan parlemen lain, hingga kritik keras dari masyarakat dan media. Namun, dalam proses internal, informasi itu sendiri disaring secara selektif. Data yang mendukung kenaikan tunjangan lebih diberi ruang, sementara kritik publik cenderung diabaikan. Proses penjaringan inilah yang akhirnya mengurangi ambiguitas, tetapi bukan untuk mencari solusi terbaik, melainkan untuk memperkuat keputusan yang sejak awal sudah condong pada kenaikan tunjangan. Dengan kata lain, informasi yang digunakan sebagai alat legitimasi, bukan sebagai pertimbangan objektif. Oke, sebagai penutup ini, dari kesimpulan di sini, dari keempat teori ini tuh, kita bisa melihat bahwa DPR menaikkan tunjangan perubahan tidak berdiri sendiri. Keputusan itu lahir dari dinamika komunikasi organisasi, yang ada tekanan dari groupthink, ada struktur formal yang melegitimasi, dan ada budaya internal yang bentuk pola pikir, dan ada pengelolaan informasi yang selektif. Semua faktor ini menunjukkan bahwa DPR lebih berorientasi pada kepentingan internalnya dibanding kepentingan masyarakat luas. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan bagi teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.